Ada 4, Mem. Ada 4. Ada 4, Mem. Teman saya 2 lagi belum masuk. Sorry. Saya masih bingung ini, nggak apa-apa ya, sama-sama belajar. Sorry, saya minta maaf. Oke, nah kita sudah kelihatan slide saya ya, sudah ya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ada 4 yang dari luar, berarti belum ada yang belum join ya, nggak apa-apa. Nah, Syahril Sabirin ini dari mana? Ini dari luar? Tahu ya? Dari luar, Mem. Dari luar ya? Oke. Ini saya jadinya susah karena kalian sering keluar ini. Tondini kita ini dari luar juga ya? Aduh, saya susah kalau ini pada keluar-keluar gini. Oke, ya, kita mulai ya. Jadi untuk yang minggu lalu belum datang ya, untuk Diana, Willy. Jadi minggu lalu kita sudah bagi tugas, saya sudah jelaskan tugas-tugas seperti apa, baru apa yang bakal kita pelajari 1 semester. Nah, saya tim teaching dengan Bapak Mundra PhD ya, Bapak Mundra Jubir PhD. Nah, jadi saya akan mengajar sampai UTS. Nah, nanti sesudah UTS Bapak Mundra Jubir yang bakal masuk untuk mengajar kelas ini. Nah, kenapa kami berdua diberikan tanggung jawab mengajar kelas nanoteknologi? Karena kebetulan S3 kami berdua ini ada kaitannya dengan nanoteknologi ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai dengan pengantar ya. Pengantar ini seperti pendahuluan, seperti apa sebenarnya awalnya nanoteknologi ini mulai berkembang di dunia ilmu pengetahuan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara nano, ya, nano itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, prefix Yunani. Nah, prefix ini artinya adalah kerdil atau kecil. Ya. Ini nanometer ini dia 10 pangkat negatif 9 meter. Ya. 10 pangkat negatif 9 meter. Oke, jadi sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingannya. Nah, kalau kita lihat ini, saya ini ambil dari suatu website. Ya. Saya ambil dari suatu website. Nah, kita bisa lihat ini perbandingan bermacam-macam material, ya. Jadi kita bisa lihat dari pikometer sampai milimeter, ya, pikometer sampai milimeter. Nah ini kita bisa lihat kalau pollen, ya, pollen itu biasanya kalau kita misalnya bunga mulai mau berbunga, ya kan? Misalnya ada tanaman yang mulai berbunga itu kan ada mengeluarkan serbuk-serbuk. Nah, itu pollen. Nah, pollen ini kan kecil kan? Nah, tapi kecil pun dia tidak bisa kita bilang sangat kecil karena dia masih dalam ukuran nanometer, mikrometer, ya, mikrometer, sekitar 400 mikrometer. Ya, itu pollen yang serbuk yang terkadang kalau kita pegang
memang masih kita kelihatan tapi kan sangat kecil. Kalau kita pegang pun kadang-kadang nggak terpegang gitu ya. Nah, rambut kita itu 60 mikrometer. 60 mikrometer. Jadi sekedar maksudnya kita melihat perbandingan bagaimana sebenarnya nano itu, material yang nano. Ya. Nah, ini sel eukariotik, ya sel itu antara 10 sampai 30 mikrometer. Ya. Nah, bahkan neuron, ya neuron ini, nah neuron ini dia masih dalam mikrometer, ya. Dalam bayangan kita kan neuron itu sangat kecil kan, saraf itu sangat kecil kan dalam bayangan kita. Nah, saraf yang sangat kecil itu pun belum sekecil nano, material nano, ya. Nah, ini ada juga bakteri. Bakteri udah makin kecil lagi, tapi belum sampai nano ya, belum sampai nano. Dia antara 0,15 sampai 2 mikrometer, ya. 0,15 sampai 2 mikrometer. Saya sambil terpaksa accept kalian ya. Kalian banyak yang keluar ini, nggak apa-apa. Saya minta maaf ya. Nah, jadi kalau sel darah merah, ini kan kalian lihat sel darah merah, ini dia 9 mikrometer. Nah, mitokondria itu 3 mikrometer. Ya, 3 mikrometer. Ya. Nah, ribosom, ya ribosom, mikrotubul, nuklir por. Nah, ini baru dia sudah mulai masuk ke nanometer. Ya. Ini ada lagi UCNP, DNA. Nah, ini semua udah masuk ke nano. Nah, sampai ini C60. Nah, C60 ini kan material yang baru yang baru muncul tahun 2000-an gitu ya. Tahun 2000-an. Oke. Atom dia sudah pikometer. Makanya kalau kalian lihat di sistem periodic table ya, di sistem periodic table itu misalnya kalian lihat diameter dari elemen ya, elemen tertentu itu biasanya memang pikoangstrom ya, banyak yang pikoangstrom ukurannya. Jadi atom ini memang udah lebih kecil lagi. Nah, jadi yang bakal kita pelajarin itu biasa ya mulai dari sinilah 1 nanometer sampai sekitar 100 nanometer ya. Jadi seperti C60, DNA, ini semua adalah nanomaterial. Nah, ini ada quantum dots, baru ada gold nanoparticles, baru virus ya. Makanya virus COVID ini kan sebenarnya kalau benar-benar kita mau pakai maskernya harus masker yang bisa yang dia harus bisa mencegah ukuran nano muncul. Ya itu berarti jarang itu ada masker seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya virus itu dia benar-benar ukurannya kecil. Nah, jadi inilah perbandingannya. Jadi kalau kalian misalnya mau membandingkan gitu ya, sangat-sangat kecil ya kan, sangat-sangat kecil, nggak bisa terlihat mata gitu. Makanya biasanya kalau kita mau mempelajari nanoteknologi ini, kalau kita mau mempelajari nanomaterial ini, nah alat-alatnya itu pun biasanya harus alat-alat yang sudah lebih canggih gitu ya. Nah, biasanya seperti scanning elektron mikroskopi atau transmission elektron mikroskopi atau scanning tunneling mikroskopi. Nah, segala mikroskop yang bisa melihat sampai ukuran nano. Nah, SEM pun scanning elektron mikroskopi ini nggak semua bisa melihat nanomaterial karena mereka mungkin ada jenis-jenis SEM yang dia ada kemampuan sampai di situ. Ya, jadi makanya ini kita memang kalau mau penelitian nanoteknologi material nano ini di Indonesia sudah ada,
Tetapi kalau alatnya mau lebih canggih lagi, ya memang kita harus ke luar negeri biasanya ya kalau mau lebih canggih lagi. Bahkan seperti di UGM udah ada TIM ya, TIM kalau nggak salah saya sudah ada TIM. Tapi kalau di Unimed kami ya masih ada baru SIM dengan XRD ya. Nah, jadi makanya perlu banyak perlu alat yang lebih canggih kalau kita mau meneliti material nano ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya nanoteknologi itu seperti apa? Jadi nanoteknologi ini adalah kemampuan untuk mengubah teori ilmu nano menjadi aplikasi yang berguna. Ya, karena kita gabungkan nano dan teknologi. Jadi diharapkan kita tidak hanya mempelajari aja. Diharapkan misalnya kalaupun kita membuat material nano, nah diharapkan nanti material nano itu bisa digunakan. Biasa caranya itu ya mengamati, mengukur, memanipulasi, merakit, mengontrol, ya. Nah, jadi ini semua yang biasanya ada pada nanoteknologi. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara nanoteknologi masih kebanyakan kita mencari pengetahuan fundamentalnya, ya, mencari pengetahuan fundamental. Memang beberapa sudah ada aplikasinya seperti quantum dots, ya. Quantum dots itu kan nanomaterial. Nah, dia biasanya bisa dipakai di solar panel, ya. Quantum dots itu banyak juga dipakai di solar panel, ya. Berarti untuk energi, ya, untuk energi. Oke, ya. Ini dia definisi umum. Nah, sekarang kalau kita lihat dari definisi dari The National Nanotechnology Initiative, ya, ini dari USA, dari Amerika. Nah, ini berarti ilmu, teknik, dan teknologi yang dilakukan pada skala nano. Ya. Nah, biasanya makanya kalau kita berbicara nanoteknologi, ya, itu bukan hanya kimia, ya, bukan hanya kimia, nah, tapi juga fisika, biologi, kedokteran, teknik, elektronik, gitu ya. Jadi nanoteknologi ini, ya, bukan melulu kimia, ya. Nah, kedokteran misalnya, loh, kenapa? Buat apa nanoteknologi di kedokteran? Nah, sekarang dipakailah namanya drug delivery. Jadi misalnya kalau ada orang sakit kanker, ya kan? Nah, ada orang sakit kanker. Nah, proses kemoterapinya itu dimasukkan adalah obat yang dia ukurannya nano. Nah, supaya apa? Supaya dia langsung bisa tertuju pada sasarannya. Karena terkadang itu kanker itu kemoterapi itu permasalahannya terkadang kan dimasukkan kemoterapi itu tidak hanya sel kankernya yang dibunuh kan, tetapi ternyata sel baiknya juga ikut terbunuh. Nah, jadi yang kita mau itu kalau misalnya kita punya kemoterapi yang ukurannya nano, ya, yang senyawa kemoterapinya itu ukuran nano, diharapkan dia bisa langsung menuju tujuan gitu, langsung menuju ke sel kankernya. Jadi makanya nanoteknologi ini dia tidak hanya dalam fisika, tidak hanya dalam kimia, tapi kedokteran. Nah, teknik bagaimana? Teknik itu misalnya kita mau membuat material konstruksi, ya, konstruksi. Nah, dengan memanipulasi metal, memakai nanomaterial, nah itu bisa mungkin memperkuat. Nah, misalnya contohnya, kita butuhkan bahan konstruksi yang kuat tapi ringan. Nah, dicarilah solusi bagaimana kalau kita memanfaatkan karbon nanotube. Nah, karbon nanotube itu dia ringan tapi kuat. Nah, jadi adalah penelitian itu. Nah, itu masuk ke penelitian teknik. Nah, bagaimana elektronik?
elektronik itu ya misalnya semikonduktor. Itu semua perlu material-material yang ukuran nano. Ya, jadi makanya kalau kalau kita mau sungguh-sungguh mempelajari nanoteknologi ini, sebenarnya luas aspeknya. Jadi tidak hanya ilmu murni seperti kimia, tapi kemana-mana, ya kedokteran, teknik, elektronik. Nah, kalau menurut saya pribadi, topik nanoteknologi ini sangat-sangat menarik, gitu ya, sangat-sangat menarik. Dan Indonesia sebenarnya perlu mendalami ini, ya, perlu mendalami ini karena banyak material-material yang bisa dikembangkan kalau kita mengerti nanoteknologi ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya sekarang ada dua kondisi nanoteknologi. Yang pertama berarti karena nano, ya kan? Berarti ini maksudnya kita harus bisa mengontrol material, ya. Kalau kita mau membuat berarti harus mengontrol material itu jadi di bawah ukuran 100 nanometer, nah, tapi di atas 1 nanometer. Nah, apa metodenya? Seperti itu ya. Apa metodenya yang bisa kita pakai untuk mengontrol. Nah, karena sangat kecil, ya kan? Berarti penanganannya pun harus unik juga gitu ya. Jadi seperti karakterisasinya nggak bisa, misalnya kalau kita misalnya contohnya kalau yang biasa-biasa kan biasanya kita di kimia pakai UV vis, FTIR seperti itu kan ya. Nah, sekarang masalahnya kalau kita ada material nano, ya kan, kita butuh metode yang bisa mengidentifikasi material nano. Jadi seperti UV vis dengan FTIR, metode-metode umum yang biasa, itu sudah nggak bisa lagi kita pakai. Jadi harus ada teknologi yang bisa kita pakai pada skala nano. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya nanoscience dengan nanoteknologi. Ya, nanoscience. Nah, berarti kalau nanoscience ini kita belajar tentang struktur dan molekul pada skala nanometer. Nah, dia antara 1 dan 100 nanometer, antara 1 dan 100 nanometer. Nah, sementara nanoteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan nanomaterial dalam aplikasi praktis, ya seperti perangkat dan lain-lain. Nah, itu sekarang makanya kalau kalian berbicara handphone gitu ya, nah handphone itu banyak menggunakan nanoteknologi. Karena kalau suami saya selalu bilang itu ada yang namanya 9 nanometer apa gitu di otaknya HP itu. Nah, berarti semakin kecil dia otaknya itu ya, perangkat di HP itu semakin besar memorinya, semakin cepat kecepatannya. Nah, jadi nanoteknologi ini teknologi yang memanfaatkan pengetahuan nano pada aplikasi praktis, ya. Sementara nanoscience itu kita mempelajari struktur dan molekulnya. Nah, kalau saya pribadi, saya masih sampai ke mempelajari, ya. Saya belum masuk ke bagaimana pemanfaatan teknologinya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ini nanoscience dan nah berarti nanoscience itu ya konvergensi fisika, ilmu material dan biologi, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada fisika, ada kimia, ada ilmu material, ada biologi. Nah, ada kaitannya berarti kalau kolaborasi berbagai ilmu ini, nah digunakan untuk kita bisa memanipulasi material
pada skala atom. Ya. Jadi memanipulasi strukturnya sampai skala molekuler. Nah, sementara nanoteknologi itu mengamati, mengukur, merakit, ya, mengontrol dan membuat materi pada skala nanometer. Ya, jadi itu bedanya. Jadi di sini ada merakitnya, kalau di sini nggak ada. Ya, itu perbedaan antara nanoscience dengan nanoteknologi. Nah, pelopor nanoteknologi ada beberapa. Ya, ini yang pertama itu pelopornya adalah Richard Feynman. Ya, Richard Feynman ini kalau kalian lihat nih fotonya kan, fotonya. Nah, ini fisikawan Amerika, ya, dari Amerika. Nah, jadi dan karena beliau pelopor dari nanoteknologi, beliau mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1959. Nah, ini kalau kalian lihat, beliau ini bukan kimiawan tetapi fisikawan, karena beliau juga mengirimkan buku dan ada pidatonya, ya, pidatonya pada pertemuan tahunan American Physical Society, ya. There's plenty of room at the bottom. Jadi maksudnya bahwa masih banyak yang perlu dikembangkan dari si nanomaterial ini, dari nanoteknologi. Jadi inilah Richard Feynman, ya, Richard Feynman yang mengenalkan konsep nanoteknologi. Nah, ini 15 tahun, ya kan? 15 tahun ini kan. Nah, 15 tahun setelah Richard Feynman ini, nah inilah Norio Taniguchi dari Jepang, ya, dari Jepang. Nah, ini dia memperkenalkan istilah nanoteknologi. Kalau Richard Feynman itu tadi kan konsep nanoteknologi. Nah, kalau Norio Taniguchi ini dia mendefinisikan istilah nanoteknologi. Nah, menurut Norio ini, ya, nanoteknologi terutama terdiri dari pemrosesan, pemisahan, konsolidasi, dan deformasi material oleh satu atom atau satu molekul. Ya, jadi maksudnya kalau kita berbicara nanoteknologi itu kita bekerja dalam skala molekul atau dalam skala atom. Karena ini nano, ya. Nah, jadi ini si Norio Taniguchi, ya, Taniguchi. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar ada beberapa hal dari proses nanoteknologinya. Nah, ada istilahnya top down, ya, konsep teknologi top down. Ada istilahnya konsep teknologi bottom up. Nah, jadi pembuatan nanopartikel ini bisa dua cara, bisa top down, bisa top bottom up, ya, bottom up. Nah, ini contohnya. Bottom up itu berarti kita mulai dari atom, ya kan? Nah, dari atom kita masuk ke atas. Nah, ini prosesnya bisa atomic molecular condensation, bioreduction, bisa chemical electrochemical, nah, bisa cell gel, bisa vapor deposition. Nah, sementara kalau top down ini, nah, kita mulai dari material yang bulk, material yang besar, sampai terjadinya nanopartikel. Ya, jadi berbeda. Kalau ini atom sampai nanopartikel. Tapi kalau top down itu kita mulai dari sesuatu yang besar, ya kan? Nah, baru sampai nanopartikel. Nah, ini prosesnya adalah mechanical process, thermal process, optical process, sputtering, chemical etching. Ya. Nah, inilah ini perbedaannya. Jadi kalau dari sini ke sini ini metode yang dipakai untuk membuat. Dari sini ke sini ini metode yang dipakai untuk membuat. Jadi bisa dua cara tergantung nanomaterial atau nanopartikel seperti apa yang mau kita buat, ya.
Nah, selanjutnya berarti top down approach itu ya ada material yang berukuran besar dipecah-pecah dapatlah partikel berukuran nano. Nah, ini nanti bisa ada teknik seperti litografi ya kan atau teknik presisi. Nah, bisa itu dipakai untuk mendapatkan partikel nano dengan menggunakan top down approach. Ya. Nah, apa itu rekayasa presisi? Nah, rekayasa presisi ini biasanya dipakai di industri mikroelektronik, ya, mikroelektronik. Nah, ini mikroelektronik ini berarti di sini kinerjanya harus tinggi karena menggunakan kombinasi perbaikan. Nah, contohnya apa? Contohnya ini ada nano berlian, ya, kubik boron. Sensor untuk kontrol ukuran. Nah, ini jadi rekayasa presisi ini dipakai di industri elektronik. Makanya kalau kalian suatu saat nanti ada kesempatan masuk ke pabrik semikonduktor, nah itu biasanya ada istilahnya clean room, ya, clean room. Karena kita bekerja dengan materi yang sangat kecil, kalau misalnya ada abu, nah otomatis nanti material kita itu bisa terkontaminasi dengan abu dan performance-nya nggak bagus gitu. Makanya terkadang itu orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan semikonduktor pakaiannya seperti orang yang merawat penyakit COVID itu. Jadi pakai APD gitu ya supaya tidak membawa debu dan kalaupun ada yang kecil-kecil itu tidak masuk ke dalam tubuh kita karena berbahaya juga kalau masuk ke dalam sistem pernafasan kita ya. Jadi makanya perlu kinerja yang tinggi. Ya. Nah, sekarang kita lihat litografi. Nah, litografi itu bagaimana? Nah, litografi ini biasanya melibatkan pola permukaan. Jadi biasanya ada karena lito itu ada cahaya, menggunakan cahaya, ion dan elektron. Nah, akhirnya karena ada paparan cahaya, ada ion, dan akhirnya bisa diendapkan material. Ya, bisa diendapkan material sehingga menghasilkan bahan yang kita inginkan. Nah, tapi jangan salah, material yang diendapkan itu mungkin dia lapisan tipis. Nah, lapisan tipisnya itu mungkin ketebalannya hanya 1 nanometer gitu misalnya. Ya. Jadi teknik litografi itu kita berusaha melapisi suatu permukaan dengan satu material tetapi dengan ketebalan yang sangat tipis. Ya. Nah, sampai di sini apa kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Nggak ada? Oke. Nggak ada, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, tolong di stop saya ya. Nah, sekarang top up approach. Nah, top up approach itu kan berarti kalau tadi bottom up itu kan dia dari yang besar dipecah-pecah jadi nanopartikel. Nah, tapi kalau top up itu berarti kita dari atom kita gabungkan sampai kita dapat nanopartikel. Ya. Nah, jadi ini yang misalnya contohnya kita punya metode misalnya sol gel. Nah, jadi dari atom atomnya digabungkan melalui reaksi kimia atau reaksi fisika, maksudnya reaksi fisik sehingga terjadilah nanopartikel. Ya. Jadi itu bedanya kalau tadi bottom down dia kan dari besar. Nah, secara mekanik bisa misalnya pakai etching, ya, proses etching atau proses sputtering, ya. Kalau proses sputtering itu berarti kan material yang besar itu kita bombardir dengan elektron, ya, elektron sehingga dia terpecah dan dia mungkin landed di satu permukaan sudah dapat nanopartikel. Nah, tapi kalau top up ini dia kecil-kecil kita gabung. Nah, contohnya pemakai sol gel tadi. Nah, sekarang sintesis kimia, berarti banyak pembuatan
nanomaterial ini kita lakukan dengan sintesis kimia, ya, dengan sintesis kimia. Nah, contohnya ini metode untuk menghasilkan bahan kasar yang dapat digunakan secara langsung dalam produk dalam bentuk tidak teratur. Nah, ada dia nanopartikel ini yang bentuknya tidak teratur. Tapi ada juga yang nanopartikel yang kita harus bisa sintesis dengan teratur bentuknya. Nah, self-assembly. Nah, ini ada juga istilahnya self-assembly. Self-assembly ini berarti dia mengatur dirinya sendiri. Ya, mengatur dirinya sendiri. Nah, contohnya material self-assembly ini misalnya contohnya liquid TV kita itu, layar TV kita itu kan ada komponennya di situ, dia itu memakai material yang self-assembly. Ya, nah ini jadi atom atau molekul mengatur diri sendiri. Nah, itulah self-assembly. Jadi dia teratur gitu. Nah, kebetulan penelitian S2 saya itu saya melakukan membuat, ya, mensintesis molekul yang bisa self-assembly. Ya. Nah, itu biasanya ada aplikasinya juga kalau kalian pernah dengar fotokromik material, ya, fotokromik material. Nah, fotokromik material itu seperti apa? Ada nggak yang tahu? Fotokromik. Apa itu fotokromik? Ada yang tahu nggak fotokromik? Apa itu fotokromik? Ada yang tahu? Kalau foto apa foto? Foto apa? Foto? Gambar, Mem. Foto bukan gambar, foto cahaya. Ya, cahaya. Bisa, ya, maksudnya kalau foto. Bagaimana buat gambar karena ada cahaya. Jadi foto itu kan cahaya. Nah, kromik itu apa? Kromik. Nah, kromik itu apa? Warna. Ya. Jadi kalau fotokromik itu berarti senyawa yang sensitif dengan cahaya. Jadi kalau ada perbedaan cahaya, dia berubah warna. Nah, makanya kalau kalian ada lihat kacamata orang, ada kacamata orang itu yang misalnya di ruangan yang cahayanya nggak terang karena nggak ada cahaya matahari, dia bening. Tapi begitu keluar, dia jadi kayak kacamata hitam. Ya. Nah, itu komponen yang ada di kacamata itu adalah molekuler yang self-assembly. Ya, self-assembly. Jadi dia fotokromik material itu dia self-assembly dan dia biasa lapisannya itu lapisan nano. Ya, jadi makanya banyak aplikasinya terutama di bidang material gitu ya. Nah, ini fotokromik ini sebenarnya udah cukup lama ya. Sekitar tahun akhir tahun 90-an udah ada ya. Akhir tahun 90-an. Oke. Nah, sekarang ada positional assembly. Nah, positional assembly ini berarti kita harus mampu gitu atom atau molekul kita posisikan di suatu permukaan ya. Nah, ini juga ada aplikasinya. Nah, aplikasinya bagaimana? Kalau kalian pernah dengar nanokar nggak? Nanokar. Kalian ada pernah dengar nggak? Nanokar. Belum pernah, Mem. Belum pernah. Nah, nanokar ya. Belum. Nanokar itu dia molekulnya bentuk mobil ya, tapi dari ukuran nano dan terbuat dari senyawa organik ya, dan memakai alat yang namanya scanning tunneling mikroskopi, dia bisa bergerak. Nah, jadi karena dia scanning itu bergerak, jadi yang nanokar itu yang berarti dia ukuran di bawah 100 meter, di bawah 100 nanometer si molekul ini,
bisa kita gerakkan memakai bisa kita gerakkan memakai scanning tunneling microscopy. Jadi ini perakitan posisi. Jadi makanya kalau memakai nanoteknologi itu harus ada teknologi yang mampu kita menggerakkan senyawa dalam ukuran atom dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Satu tempat ke tempat lain. Sebentar saya tadi saya belum kirim link absensi ya? Belum ya? Belum, Mem. Belum, Mem. Belum, Mem. Sudah kelihatan belum di chat? Sudah kelihatan belum? Ada nggak di chat? Sudah terkirim, Ada, Mem. Mem. Izin ada, Mem. Ya. Ya. Dan kalian jangan jenuh dengerin saya ngomong melulu ya. Udah kelihatan belum videonya? Videonya. Sudah, Mem. Udah ya. Nah, coba kita lihat. Nah, inilah seperti ini dia kita bisa memanipulasi. Nah, ini adalah gambar dari nanokar ya, nanokar. Nah, ini real time. Jadi kita bisa atur ya. Jadi pergerakannya memang seperti nggak kayak car gitu ya, tapi dia ini sebenarnya seperti itu. Jadi ada pergerakan. Nah, ini ukurannya sangat-sangat kecil dalam ukuran nanometer. Nah, jadi makanya nanoteknologi ini seperti ini. Atom pun, molekul atau klaster harus bisa kita mengaturnya, harus bisa kita memposisikannya, gitu ya. Nah, jadi makanya inilah salah satu teknologi dari nano ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa buku nanoteknologi yang bisa kita mungkin nanti cari-cari mana tahu ada waktu kita baca. Nah, ini dari Eric Drexler. Nah, ini dia covernya, ini Engines of Creation ya, Engine of Creation. Nah, jadi ini mesin penciptaan era kedatangan nanoteknologi. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kita bisa memakai nanoteknologi untuk rekayasa molekuler, ya, rekayasa molekuler. Nah, ini jadi si Drexler ini menggambarkan bisa dibentuk mesin yang kompleks dari atom individu, ya. Yang tadi lah seperti tadi nanokar tadi ya, dari atom dia. Nah, bisa juga kita memanipulasi molekul atau atom. Nah, nanti kalian sesudah UTS bakal belajar scanning tunneling microscopy dengan Pak Mundra, ya kan? Nah, kalian tahu kalau scanning tunneling microscopy itu nanti kalian pelajarin
bisa memanipulasi karena scanning tunneling microscope itu ada tipnya. Jadi secara langsung dia bisa ambil atom dari permukaan dan dipindahkan, gitu ya. Jadi bisa dimanipulasi molekul dan atom. Jadi bisa ada perakitan nano ya. Jadi memang karena ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, nah seringkali seperti ngawang-ngawang gitu ya. Jadi ngawang-ngawang kita mempelajarinya karena kita nggak bisa kita lihat karena ukurannya kecil. Nah, tetapi kalau nanti kita bisa melihat misalnya hasil gambar mikroskopnya, nah itu sangat-sangat menakjubkan gitu ya kalau kita bisa lihat. Nah, ini ada juga buku yang selanjutnya ada Unbounding the Future, the Nanotechnology Revolution. Nah, ini ada istilahnya nanobots. Ya, nanobots atau assembler. Nah, ini nanobots ini yang biasanya nanti akan digunakan untuk kemoterapi yang saya bilang tadi. Karena berarti dia bisa langsung ke target gitu ya, langsung ke target ke misalnya sel kanker, langsung dia bisa meraih sel kanker itu. Nah, itulah nanobots itu. Jadi aplikasi untuk kedokteran dia atau nanomedicine. Nah, jadi makanya kalaupun nanti suatu saat kalian tertarik, masih luas penelitian nano, ya. Apakah kalian mau rekayasa obat seperti ini atau alat, ya kan? Jadi banyak yang masih bisa dikembangkan dari nanoteknologi. Nah, jadi sekarang kita lihat sejarah nanoteknologi. Walaupun mulai berkembangnya itu tahun 80-an, karena di tahun 80-an lah ditemukannya STM ya, scanning tunneling microscopy. Nah, penemunya kedua-duanya dapat hadiah Nobel, tetapi sebenarnya sejak zaman dulu pun sudah digunakan manusia ya. Contohnya ini nanopartikel pada abad keempat Masehi. Nah, ini bangsa Romawi. Ada salah satu nanoteknologi ya. Nah, apa itu pada bangsa Romawi? Ini dia piala Lycurgus. Saya nggak gitu tahu bacanya, tapi ini ada di British Museum ya. Nah, ini industri kaca. Nah, ternyata partikel-partikel yang ada pada Lycurgus ini ternyata setelah diteliti itu adalah nanopartikel. Ya. Nah, namanya cangkir Lycurgus ya. Nah, dia ini dichroic glass, ya, kaca dichroic. Jadi, kenapa ini kacanya ini terkenal? Karena berbeda cahayanya, berbeda warnanya. Jadi dia memiliki dua warna berbeda. Jadi kalau ada cahaya, warnanya hijau. Nah, baru ada juga warna merah ungu saat cahaya menembus kaca. Ya. Jadi kalau ada tertimpa kaca warnanya hijau, tapi kalau udah dilewati cahaya itu melalui kaca itu dia warnanya merah ungu. Nah, hampir-hampir kayak fotokromik yang saya bilang tadi. Ya, jadi inilah, dan ternyata yang di dalam itu adalah nanopartikel. Nah, kalau kalian lihat ini, nah ini dia warna hijau ya, ketika cahaya dipantulkan. Nah, ketika cahaya ditransmisikan, nah dia warna merah ungu. Jadi berbeda, cangkir yang sama. Ya, cangkir yang sama. Nah, ini ternyata adalah nanomaterial sintesis yang tertua. Jadi ternyata yang di dalam ini terdapat partikel-partikel nano yang menyebabkan dia berubah warna. Ya, nah, nanti kan kalian sudah ngambil mata kuliah kuantum chemistry nggak? Kimia kuantum ya, dasar kimia kuantum. Sudah, Mem. Sudah. Nah, kan kalian tahu di mata kuliah tersebut kalau misalnya ukuran kita besar seperti ini, nah itu bukan mekanika kuantum yang berlaku. Nah, sama, jadi makanya kenapa bisa terjadi seperti ini? Perbedaan warna ini karena dia ukurannya kecil, partikel, ada suatu partikel yang kecil di sini. Nah, jadi sifat-sifat
mekanika kuantum yang berlaku di sini. Ya, jadi makanya di sini inilah contoh yang paling tua, walaupun zaman bangsa Romawi membuat material ini, mereka tidak tahu itu nanopartikel, tapi sebenarnya itu adalah nanopartikel. Nah, karena dianalisa ya belakangan setelah ada alat ya sudah makin canggih, dianalisa menggunakan TEM pada tahun 1990, ada nanopartikel di cangkir tersebut yang diameternya 50 sampai 100 nanometer. Nah, jadi dikroisme ini ya, proses dikroism ya dalam bahasa Inggris, fenomena dikroism ini terjadi karena ada nanopartikel dengan diameter 50 sampai 100 nanometer. Jadi walaupun tahun 90 lah baru makin bagus teknologi, tapi ternyata bangsa Romawi pun ada ya. Nah, dianalisa lagi memakai sinar X ya, sinar X. Nah, terbukti bahwa pada cangkir itu ada nanopartikel yang merupakan alloy dari perak dan emas. Jadi silver gold. Nah, rasionya itu 7:3. Nah, ditambah lagi ada 10% copper. Ya, copper yang dia ditaruh di kaca. Jadi di kaca itu mengandung alloy dari silver dengan gold. Ya, rasionya 7:3, tapi ada 10% tembaga. Nah, tapi ukurannya itu si silver sama gold ini ukurannya nanopartikel. Ya, nanopartikel. Nah, itu terlihat dari TEM. Nah, kandungannya ini kita tahu karena menggunakan sinar X. Nah, ada juga efek yang serupa dengan gelas dikroik itu, ada juga jendela-jendela gereja kuno. Nah, jendela-jendela gereja kuno itu pun berbeda-beda warna. Kadang ada warna merah, kadang ada warna kuning. Nah, ternyata juga karena ada perpaduan emas dan silver ke dalam kaca, ya, ke dalam kaca tersebut. Jadi walaupun sepertinya nanoteknologi itu teknologi baru, tapi sebenarnya zaman-zaman dulu pun sudah mulai dipakai tanpa disadari tentunya, tanpa disadari kalau itu nanopartikel. Nah, juga ini contohnya kan, nah, berbeda warna dia, berbeda warna, ya. Nah, ternyata dianalisa memakai mikroskop, ya kan? Ketika si partikel emas ini di dalam gelas itu size-nya itu antara 25 nanometer. Nah, bentuknya itu dia bulat. Nah, yang dipancarkan itu warna merah. Ya, warna merah. Nah, jadi kalau kalian lihat ketika 25 nanometer merah, kita besar lagi ukurannya 50 nanometer, bentuknya bukan lagi, dia masih bulat juga. Nah, yang dipancarkan itu hijau. Nah, naikkan lagi ukurannya ke 100 nanometer, masih bentuk bulat, warna kuning. Jadi kalian lihat perubahan ukuran ini menyebabkan si kaca ini berubah warna. Ya, jadi makanya kalau misalnya kacanya mau mengeluarkan warna merah, nah dimasukkanlah partikel dari emas yang berukuran 25 nanometer. Setelah dititi seperti itu. Nah, dinaikkan ke ukuran 50 nanometer, keluarlah warna hijau. Nah, dinaikkan ke 100 nanometer, keluar ukuran oranye atau kuning, oranye jingga. Nah, demikian juga si perak, ya. Perak ini ketika ukuran 100 nanometer warnanya kuning dan ukurannya
dan bentuknya itu bulat gini. Nah, dikecilkan dengan ukuran 40 nanometer tetap bulat. Nah, warna yang dihasilkan itu biru. Ya. Nah, dibuat ukurannya 100 nanometer tetapi bentuknya nggak bulat tapi segitiga, warna yang dihasilkan itu merah. Nah, berarti di sini warna ini bergantung kepada ukuran dari nanopartikelnya dan juga bentuk atau morfologinya. Ya, karena ini sama-sama silver, ya. Tetapi ketika dia di sini terbentuk dalam bentuk segitiga morfologi nanopartikelnya, nah dia berubah jadi merah. Ya, jadi ini pada gereja zaman kuno, tapi tanpa disadari sebenarnya mereka memakai teknologi nano. Ya. Nah, jadi tidak hanya dunia barat ya, dunia timur juga seperti ini ada menggunakan material-material yang mengandung silver dan copper ya. Nah, ini ada orang Italia membuat tembikar Renaissance menggunakan partikel nano pada abad ke-16. Nah, jadi makanya pada ancient time gitu, orang juga zaman dulu juga manusia sudah memanfaatkan nanoteknologi ini. Nah, dunia timur juga ada teknik di teknik Ottoman, pedang Damaskus namanya. Nah, ternyata setelah diteliti pedang Damaskus ini mengandung nano cementite dan karbon nanotube. Jadi di pedang itu ternyata ada karbon nanotube. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia kuat, tahan, dan tajam. Nah, warnanya ini juga warnanya ini bagus, gitu ya. Warna dan sifat material ini bagus, gitu ya. Jadi benar-benar tidak hanya dunia barat yang memanfaatkan nanoteknologi ini. Nah, dunia timur juga ya, seperti pedang Damaskus ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini seperti inilah summary-nya ya. Nah, jadi dimulai dari gelas yang berwarna Roman ya, bangsa Romawi. Nah, ini sudah diamati memakai XRD ya. Nah, baru ada jendela di gereja. Nah, udah diamati memakai SEM ya. Nah, ada juga ini pedang tadi ya, pedang. Nah, ini pedang. Nah, ini diamati memakai STM XPS ya. STM dengan XPS. Nah, kalau kalian lihat di sini STM itu baru keluar tahun 1981 ya. Nah, beberapa tahun kemudian si penemu STM dengan EFM ini dua orang yang sama mendapat hadiah Nobel ya. Nah, XPS ini 1969. Nah, ini peneliti dari Swedia ya, memakai prinsip photoelectric effect ya. Sementara yang ini memakai istilah namanya quantum tunneling. Nah, jadi kalau kalian lihat pelajaran kita nanoteknologi ini erat kaitannya dengan quantum chemistry ya. Nah, jadi perkembangannya ini kalau kalian lihat sejak zaman dulu sudah digunakan, tetapi baru dibuktikan setelah teknologi nanoteknologi yang metode nanoteknologi sudah lebih canggih ya. Nah, ini dia modernnya. Nah, modernnya itu ini dua orang yang menemukan STM ya. Nah, mereka bekerja di IBM ya, IBM di Zurich. Nah, ini Gerd Bennek dengan Heinrich Rohrer ya. Nah, mereka menerima Nobel Prize karena penemuan nanoteknologi. Dan memang benar
Nah, kebetulan saya S2 dengan S3 saya penelitiannya memakai scanning tunneling microscopy ini. Jadi sangat-sangat menakjubkan karena kita bisa melihat sesuatu dengan ukuran kecil, ya, sesuatu dengan ukuran kecil yang tidak terbayangkan gitu ya. Nah, jadi sangat-sangat menarik ketika saya mempelajari scanning tunneling microscopy ini. Nah, ini dia prinsipnya. Kalau prinsipnya itu ini ada metal tip. Ya, metal tip. Jadi seperti jarum dia ya, seperti jarum. Nah, jarum ini harus diusahakan ujungnya satu atom. Ya, satu atom. Nah, ada kekurangan STM ini. Kekurangannya itu kita harus pakai sampel yang konduktor, bersifat konduktor. Jadi tidak bisa kita menganalisa material yang terbuat dari insulator dengan STM. Jadi harus yang sampel konduktor, ya. Nah, kalau kalian lihat bagaimana bisa ada tunneling, berarti kan kalau kita dekatkan baru ada kita aplikasikan voltase ke sini, ya, ke sistem ini. Ini jarak antara tip dengan permukaan itu harus dalam posisi yang sangat dekat. Mungkin kisaran mikrometer gitu ya. Baru si tunneling bisa elektron itu bisa bergerak dari sini ke sini. Ya, atau dari sini ke sini. Nah, jadi makanya ini prosesnya juga harus mengikuti prinsip kuantum, ya, mekanika kuantum. Nah, inilah STM itu, scanning tunneling microscopy. Nah, bahasa Indonesianya mikroskop penerowongan payaran. Nah, saya pun susah bacanya ya. Nah, tapi seperti itu. Oke. Nah, ini dia contoh hasil dari STM. Nah, jadi ini ada silikon 111 ya. Nah, ketika kita lihat memakai STM, dia seperti bunga, cantik kan? Nah, ini berarti atom ini. Kalian jangan salah. Ini yang warnanya cerah ini adalah atom. Nah, jadi ini molekul. Kemungkinan ini ukurannya ini dari sini ke sini kemungkinan hanya 120 nanometer dikali 120 nanometer. Jadi sangat-sangat kecil ya. Nah, sekarang kita bisa memanipulasi permukaan menggunakan STM. Nah, ini pada tahun 1990, nah, peneliti dari IBM lagi bisa memanipulasi atom xenon secara individu pada permukaan nikel sehingga bisa dibentuk logo IBM. Ini contohnya, ini kan IBM. Nah, ini yang biru ini, ya kan, itu atom xenon. Nah, dia diletakkan pada permukaan nikel. Jadi ada logam nikel yang harus dia rapi aturan atomnya. Nah, dengan menggunakan scanning tunneling microscopy bisa dituliskan menggunakan scanning tunneling microscopy. Jadi ada tulisan IBM. Nah, ini kalau nggak jelas yang ini kan jelas IBM. Ya. Sorry ya. Oke. Nah, jadi ini kelebihan dari scanning tunneling microscopy. Jadi kita bisa melihat permukaan pada skala atom. Nah, selain bisa melihat permukaan pada skala atom, kita bisa memanipulasi, berarti secara individu atom itu bisa kita pindahkan dari satu posisi ke posisi lain. Nah, dan juga kita bisa menggunakan si quantum tunneling itu untuk reaksi kimia dalam permukaan, ya, karena ada quantum tunneling berarti kita bisa
menginduksi ikatan kimia secara selektif. Nah, jadi si Binnick dengan Rohrer ini mendapatkan Nobel Prize dalam bidang fisika untuk STM. Nah, akhirnya setelah STM ini berkembang, ada juga mereka menemukan AFM, ya, Atomic Force Microscopy. Nah, kalau kita mau serius dalam bidang nanoteknologi, sebenarnya kedua alat ini yang paling kita butuhkan. Ini yang paling kita butuhkan adalah STM dengan AFM. Oke. Sampai di sini, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nadia, Mem. Nadia mau bertanya. Oke, Nadia mau bertanya. Yang ingin saya tanyakan, Mem, apakah ada unsur tertentu yang diperbolehkan atau ada pengecualian kayak gitu, Mem, untuk dilapisi oleh material nano tersebut, Mem? Tadi kan contohnya Mem bilang tadi pakai STM pada unsur nikel. Apakah hanya unsur nikel seperti itu, Mem? Seng bisa nggak, Mem? Gitu. Terima kasih. Maksudnya yang bisa dimanipulasi seperti tadi. Kalau memakai STM, ya, kalau kita mau memanipulasi permukaan memakai STM, kita harus punya sampel yang bersifat konduktor. Ya, jadi metal seperti itu, ya. Hanya yang bersifat konduktor yang baru bisa kita pakai STM. Tapi misalnya contohnya kita punya oksida. Nah, biasanya kalau oksida metal itu kan lebih ke insulator kan, seperti cerium oxide, ya, oksida cerium. Nah, oksida cerium itu kan biasanya dia insulator kalau kita melihat dari bandwidth-nya, ya, band gap-nya. Nah, bagaimana caranya supaya misalnya kita bisa memakai STM ini untuk oksida logam? Nah, caranya jangan kita gunakan metalnya, jangan kita gunakan langsung ukuran besar. Nah, kalau kita tipiskan si cerium oxide ini seperti jadi kayak lapisan, jadi thin film, lapisan tipis, ya, mungkin ketebalannya 1 nanometer. Nah, ini kita bisa analisa memakai STM, ya. Nah, itu satu kalau memakai STM. Nah, tapi kalau misalnya contohnya Nadia mau apa contohnya? Itu sudah menjawab pertanyaan nggak? Nadia? Ya, Mem. Itu sudah menjawab pertanyaan Nadia belum? Sudah, Mem. Sudah, ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau khusus untuk STM harus sampel kita harus konduktor, ya. Konduktor. Jadi kalau cerium oxide itu kan dia kalau dalam bentuk bulk, ya, dalam bentuk besar, dia sebenarnya cenderung ke insulator ya. Jadi karena itu jadikan dia lapisan tipis. Nah, ditimpakan dia ke metal. Nah, itu kita bisa mengamatinya memakai STM, ya. Nah, sekarang ada juga yang terkenal dari si nanomaterial ini, yang salah satunya adalah Fullerene atau buckyballs. Nah, ini tahun 85. Jadi ini terbuat dari karbon, ya, C. Nah, karbon itu bisa dimanipulasi sehingga dia bisa berbentuk Fullerene. Nah, ini ditemukan oleh Robert Curl, Harold Kroto, dan Richard Smalley. Nah, ini mereka juga mendapat Nobel Prize, ya, untuk penemuan ini. Nah, ini dia bentuknya. Ini yang A ini Fullerene, ya kan? Nah, yang B ini karbon nanotube. Ya, karbon nanotube. Nah, karbon nanotube ini sangat-sangat kecil, ya, tapi dia sangat-sangat kuat. Nah, dulu zaman saya
ngambil S2 ada penelitian salah satu dosen saya berusaha memanfaatkan karbon nanotube ini menjadi lengan robot. Nah, jadi lengan robot dibuat dari karbon nanotube. Nah, ini gambarnya ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini bagaimana kemajuan nanoteknologi ini. Jadi dalam bidang kimia ya kan ada buckyballs, karbon nanotube, grafin, carbon dots. Sekarang carbon dots yang terkenal. Karena kita perlu energi terbarukan ya kan. Kita mau nggak bergantung pada minyak bumi. Nah, jadi pemanfaatan solar panel itu kebanyakan memakai carbon dots ya. Nah, kalau bidang komputer, kalau kalian lihat ini 1976, 1984, 1998, 2009, 2018. Jadi makin tipis. Karena nanoteknologi semakin berkembang, ya kan? Jadi dari awalnya yang sangat gini ancient ini kan, sampai adalah kemajuan, ada kemajuan. Dan zaman saya dulu kuliah, kalian belum lahir kali ya. Nah, seperti ini komputernya besar, layarnya gendut gitu ya. Nah, begitu saya S3, nah saya udah mulai S3 semakin tipis. Nah, tapi begitu saya mau ini 2018 kalian sudah lahir, udah sangat-sangat tipis. Nah, ini layar saya ini aja laptop saya ini sangat-sangat kecil, sangat-sangat tipis ya. Nah, ini perkembangan komputer ini, desainnya ini dimungkinkan karena ada perkembangan dalam bidang nanoscience. Nah, juga glukosa. Kalau glukosa ini kan kalau biologi. Nah, biologi ini dia dari rambut, bakteri, virus, antibodi, sampai glukosa pun sudah bisa sekarang diamati. Karena ada perkembangan nanoteknologi. Nah, kalau fisika, nah itu mulai dari XRD. Ya, XRD itu dia spektra aja. Ya, kita belum bisa lihat bagaimana bentuknya. Nah, dimulai tahun 37 sudah ada SIM. Mulailah kita bisa lihat bagaimana morfologinya. Nah, TEM dia lebih detail lagi. Nah, XPS kita bisa tahu bagaimana bilangan oksidasinya. Nah, saya kebetulan penelitian S3 saya itu memakai XPS ini untuk meneliti bagaimana bilangan oksidanya. Nah, EFM itu morfologinya dia lebih detail lagi. Nah, jadi perkembangan nanoscience ini memungkinkan kita semakin bisa melihat yang tadinya tidak bisa kita lihat, ya. Nah, semakin maju. Nah, ini seperti inilah komputer semakin tipis. Ya. Nah, dari buckyball sampai carbon dots yang akhirnya bisa kita manfaatkan sebagai solar panel, ya. Nah, ini jadi C60, C30 ini terbentuk, ya, dapat dibentuk dengan atmosfer lembang, ya. Nah, ini sekarang kalau kita gabungkan si karbon nanotube ini dengan senyawa organik, nah itu bisa ada material baru. Misalnya kita bisa buat mungkin material yang ringan, ya, nah, misal polimer digabung dengan karbon nanotube ini. Nah, jadi dia ringan tapi kuat, ya. Nah, jadi inilah perkembangan dari nanoteknologi. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada ini nanoteknologi, ini karbon nanotube. Jadi seperti tuba dia, ya, seperti ini dia bentuknya. Ya. Nah, ini dia dari karbon. Nah, kita bisa lihat ini kalau kalian lihat skalanya ini, dia ini segini panjangnya itu 100 nanometer. Jadi kalian bayangkan ini sangat-sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil. Nah, ini dia di zoom lagi. Segini panjangnya adalah 5 nanometer. Terbayang nggak itu 5 nanometer kita bisa mengamati. Nah, jadi karbon nanotube ini kenapa penting? Karena dia ada sifat mekaniknya kuat, ada sifat termalnya, nah, dan dia bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi banyak manfaatnya, ya, banyak manfaatnya. Oke, jadi aplikasinya misalnya pemancar medan, bahan penyimpanan energi, katalis, komponen elektronik,
banyak macam. Nah, seperti tadi saya bilang kan, ada penelitian salah satu dosen saya dulu suatu S2, mereka memanfaatkan karbon nanotube sebagai materi untuk pembuat lengan robot. Nah, lengan robot. Nah, ini carbon dots. Nah, kalau kalian lihat ini mulai tahun 2004 ya. Nah, jadi dia berpancar gitu. Nah, kalau kalian lihat dia kalau dilihat memakai TEM dia seperti dots gini. Seperti dots. Nah, beda lagi kalau ini single wall nanotubes. Jadi dia nanotubes tapi dia hanya single wall. Jadi dia nggak bergabung gitu dindingnya, tapi dia benar-benar single wall. Jadi sangat-sangat kecil. Ya. Nah, jadi ini carbon dots ini kenapa menarik? Karena dia tidak beracun, nah, dia banyak dan pembuatannya itu murah, ya murah. Oke, murah. Oke, nah saya rasa kita sudahi dulu ya. Kita sudahi perkuliahan kita karena kalau saya lanjut terus nanti kalian bosen. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya, Mem. Siapa? Ini siapa? Dea. Oh ya, Dea mau bertanya apa, Dea? Izin bertanya, Mem, mengenai contoh dari nanoteknologi. Tadi kan Mem ada bilang contohnya itu kayak jendela gereja atau kacamata fotokromik yang artinya ketika kita berikan cahaya dia dapat memancarkan warna. Jadi bagaimana juga sebaliknya, Mem, kayak aksesoris ataupun hiasan dinding atau patung. Saya punya sendiri di rumah yang ketika kita biarkan di tempat gelap dia dapat memancarkan warna, Mem. Apakah itu termasuk nanoteknologi juga? Kemungkinan dia ada ada di situ partikel mungkin silver kah atau partikel nanopartikel emas kah. Nah, jadi kemungkinan seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi lah, kacamata itu berarti kacamata itu dilapisi oleh senyawa organik yang bersifat fotokromik, ya. Nah, senyawa organik bersifat fotokromik. Nah, jadi itu seperti pedang itu tadi. Nah, ternyata di dalam pedang itu ada karbon nanotube, ya, karbon nanotube sehingga dia tahan. Atau tadi yang seperti tadi cangkir. Nah, karena ada gabungan nanopartikel dari emas dan perak, nah dia jadi bisa berubah warna tergantung dengan cahaya. Nah, terus kalian tanya, kenapa kok ukuran kecil itu jadi bisa ada fenomena seperti itu? Nah, nanti disitulah kuantum chemistry yang berbicara, kimia kuantum. Karena semakin kecil ukuran partikel, nah sifat-sifat elektroniknya, sifat-sifat materialnya itu berbeda dengan kalau misalnya ukuran besar seperti pulpen saya ini kan. Berbeda sifatnya kalau misalnya saya kecilin sampai nanometer, bahan yang di sini plastik ini berbeda dia karakteristiknya, ya. Oke. Sudah menjawab belum Elfrida ya tadi ya? Atau Dea? Dea? Iya, Mem. Oke, udah menjawab belum Dea? Sudah, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Makanya nanti ketika kalian mempelajari nanoteknologi, buka lagi catatan-catatan kimia kuantum kalian gitu ya. Tapi memang kita nggak dwelling di kimia kuantumnya, kita lebih ke aplikasinya, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini berarti yang dari luar Willy, Diana, Lamtur ya, Lamtur Silaban ya. Ya. Dari luar kan? Diana, Lamtur dari luar juga. Hah? Ya, ya. Iya, Mem. Oke. Nah, Lamtur, Willy dan Diana udah masuk ke kelompok kan? Yang kemarin dikirim kelompok itu udah masuk kan? Sudah dibagikan, Mem, iya. Oke, udah ya. Ya udah.
Kalau begitu kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Kalau saya lanjutkan terus, nanti kalian bisa mabok ya. Ya. Jadi kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye.